Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Penggunaan uang pajak meliputi pembiayaan berbagai proyek pembangunan, pembiayaan pelayanan keamanan, dan untuk mensubsidi barang. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi retribusi pendapatan. Untuk memupuk ketaatan wajib pajak sendiri, harusnya dimulai dengan sosialisasi untuk memberi wajib pajak pengertian secara gamblang mengenai seperti apa fungsi dan peranan pajak. Sosialisasi tersebut akan lebih efektif apabila dilakukan pada calon wajib pajak atau generasi muda. Maka dari itu, wujudkan generasi muda yang aktif dan peduli pajak. KPP Pratama Garut gelar kegiatan sosialisasi yang bertajuk Tax Goes to Campus. Tax Goes to Campus adalah sebuah media sosialisasi pajak yang wajib bagi generasi muda, terutama mahasiswa. Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini, mahasiswa sebagai generasi muda tak hanya memahami pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara, namun juga bisa menjadi penyebab informasi kepada khalayak yang lebih luas. Tax Goes to Campus ini baru pertama kali digelar di Kabupaten Garut, dan KPP Pratama Garut memilih Fakultas Ekonomi Universitas Garut sebagai sasaran pertama penyelenggaraannya. Bertempat di Aula Gedung Fakultas Ekonomi Uniga, kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 210 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kegiatan sosialisasi diawali dengan beberapa rangkaian acara pembuka, yang mana salah satu ialah penyampaian sambutan dari pihak KPP Pratama dan pihak Universitas Garut. Uniga, Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Abdus Sakur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Tax Goes to Campus ini. Kami sangat bergembira, apalagi ternyata teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, mahasiswi sangat antusias ya mengikuti acara ini. Tadi saya diberi informasi 210 yang hadir, ternyata masih ada lagi yang berminat gitu ya. Saya bilang, monggo silakan aja masuk. Terima kasih sekali atas antusiasmenya, semangatnya mengikuti kegiatan ini. Bapak, Ibu, beserta hadirin yang berbahagia, pagi yang cerah ini kami dari KPP Pratama Garut yang merupakan bagian dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1. Jadi di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 itu ada 16 KPP ya. Mulai dari itu Jawa Barat bagian selatan, mulai dari Sukabumi, Cianjur, Bandung, terus sampai ke Tasik, Ciamis, itu ada 16 kantor pelayanan pajak Pratama. Ya, kami berada di situ, di bawah Kanwil DJP Jawa Barat 1. Kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi. Ini sebenarnya upaya kami mengenalkan pajak ya, mengenalkan pajak kepada adik-adik sekalian. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalkan juga bahwa pengelola pajak itu untuk di Garut itu adalah kantor pelayanan pajak Pratama. Kegiatan Tax Goes to Campus ini merupakan salah satu bentuk mengenalkan perpajakan kepada calon wajib pajak. Adik-adik ini kan juga calon wajib pajak kan? Kalau sekarang masih menjadi calon, bukan berarti saya kan masih calon, belum ada peranannya, bukan. Calon wajib pajak pun juga harus tahu, gitu, juga harus ngerti.
adik-adik juga tentu punya keluarga kan. Nah, keluarga adik-adik sekalian, mungkin ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, punya, yang pasti punya tanah dan bangunan, punya rumah, itu juga wajib pajak PBB ya. Jadi nanti adik-adik sekalian, sepulang dari acara ini, ilmu yang didapat di sini nanti sampaikan ke sanak saudara, teman, kerabat yang sudah menjadi wajib pajak. Wah, pajak itu penting ternyata. Peranannya sangat vital untuk pembangunan negara ini. Dengan adanya kegiatan ini juga kami mengharapkan akan lahir generasi-generasi yang mengerti pajak, tahu hak dan kewajibannya, kemudian nanti setelah menjadi wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh dan taat pajak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Tax Goes to Campus Universitas Garut dengan tema muda, aktif, dan peduli pajak resmi saya nyatakan dibuka. Para yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kantor Kepala Pak Ipida, Kepala Kantor Pajak Pratama Kabupaten Garut dan jajarannya yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyelenggarakan di sini, dan juga beberapa panitia pelaksana, Kang Muslim, Bu Novi, Bu Lina, dan semuanya, dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah demikian antusias mengikuti acara ini. Saya berharap bahwa Anda mengikuti dengan sebaik-baiknya, akan banyak sekali pelajaran yang diperoleh, dan juga kita berharap Pak Ipida kita bisa menjadi dengan kegiatan yang lebih penting lagi. Tadi saya dengar ada tax center. Jadi kita berharap bahwa dalam waktu dekat ini kita bisa mendirikan tax center kerjasama antara Universitas Garut dengan kantor pajak Pratama. Itu akan menjadi proses laboratorium buat mahasiswa untuk belajar mengelola, belajar menghitung pajak dan lain-lain, sehingga raihan pajak itu kita bisa peroleh secara proporsional. Karena pajak itu menurut saya tidak memberatkan, tinggal kesadaran kita. Pajak itu saya juga cuma bayar berapa, nggak mahal, nggak besar. Ya, tapi itu sehingga saya bangga ketika saya pakai jalan, jalan saya. Kenapa? Saya ikut nyumbang. Ini fisik saya ikut nyumbang. Meskipun nyumbangnya sedikit, tapi kan nyumbang. Jadi semuanya orang ikut nyumbang. Buat adik-adik semua tadi, buat orang tuanya, buat sampaikan ke orang tuanya hal yang terus yang saya yakin, semua juga yakin Pak Ipida ya, bahwa pajak tidak akan memberatkan keluarganya, tapi secara bergotong royong kita bisa membayar sesuai dengan aturannya, dan insya Allah pembangunan negara kita akan semakin lancar. Setelah melalui beberapa rangkaian acara pembuka, kegiatan sosialisasi Tax Goes to Campus berlanjut pada penyampaian materi oleh kedua orang narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Dengan tema muda, aktif, dan peduli, ada dua topik yang disampaikan oleh narasumber pada kegiatan sosialisasi ini. Pertama, mengenai penjelasan fungsi dan manfaat pajak untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang bermartabat. Sementara, materi kedua mengenai sistem administrasi perpajakan Indonesia.
Walaupun acara sosialisasi, namun untuk menarik perhatian kaula muda, acara dibawakan dengan gaya santai dan menghibur, sehingga mahasiswa tetap antusias mengikuti jalannya acara hingga akhir. Dengan pajak, kita lihat bendera merah putih ini harus semakin berkibar dengan cara kita harus membayar pajak untuk kemandirian bangsa. Ya. Kemudian aspek-aspek yang terkait dengan perpajakan. Apa saja sih aspek-aspek yang terkait dengan perpajakan? Sebenarnya ada 5 yang bisa saya rangkum. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Jadi ini menyangkut ke penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan bangsa. Ya, aspek ekonomi ini. Kemudian yang aspek sosial, pemerataan pembangunan dan keadilan. Kalau misalkan nggak ada yang bayar pajak, siapa yang mau bangun jalan? Siapa yang maksudnya masyarakat miskin mana yang akan menikmati fasilitas kesehatan? Makanya aspek sosial ini dalam perpajakan ini erat kaitannya. Kemudian yang selanjutnya aspek politik seperti tadi yang disampaikan. Kalau kita sudah bayar pajak, kita bisa klaim itu jalan kurang, itu listrik kurang, kita bisa klaim seperti itu. Itu kalau kita sudah bayar pajak. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek hukum. Segala pemungutan pajak itu harus berdasarkan aturan. Ya. Kalau yang tidak ada aturannya, terus dipajaki, namanya pala. Misalkan datang orang pajak ngaku-ngaku, Bapak harus bayar pajak misalkan 50 juta. Dasarnya mana? Ya pokoknya harus bayar aja. Dasarnya mana? Ya pokoknya harus bayar, jangan banyak nanya. Kalau misalkan seperti itu bukan pajak, tapi namanya betul. Yang selanjutnya aspek agama. Tuhan memerintahkan bahwa manusia yang beribadah itu taat juga harus berhubungan dengan sesama manusia. Kalau dalam Islam ada hablum minallah, ada hablum minannas. Betul. Jadi ini 5 aspek ini ya yang terkait dengan perpajakan. Mana-mana pajak pasti kaitannya sama 5 aspek ini. Tanpa pajak negara hukum seperti tadi yang dari awal kemudian Bapak tidak bilang ya, bahwa APBN kita 70% dari pajak. Nah, kalau pajak gak ada, gimana negara kita mau bisa membiayai kehidupannya hanya 30% dari bukan pajak. Benar sekali ya. Ada lagi tadi siapa? Kakak siapa tadi? Maju. Saya Taufik dari Denmark. Jawabannya hampir sama sih sama saudara Rizky tadi, karena tanpa karena pendapatan negara sebagai besar itu dari pajak. Nah, tanpa adanya pajak maka negara tidak dapat mungkin terhenti dalam melakukan pembangunan. Selain itu terhadap kontribusi pajak tadi kan buat masyarakat. Nah, mungkin kalau tanpa pajak mungkin pemerintah tidak bisa membuat kehidupan masyarakat sejahtera. Hai teman-teman. Halo, hai. Oh iya, masih semangat ya ternyata. Iya, jadi kalau misalnya darah itu mengalirkan dari oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh kita, dan sehingga kita bisa beraktivitas. Nah, sama halnya dengan pajak. Alur dari penerimaan pajak itu digunakan untuk membiayai seluruh fasilitas untuk kepentingan umum. Dan bayangkan kalau misalnya tanpa pajak, tadi kan benar yang teman-teman udah utarakan bahwa APBN kita hampir 70%-nya itu berasal dari pajak. Nah, bayangkan kalau misalnya 70% itu hilang, apa tuh yang terjadi? Pembangunan mungkin terhambat ya teman-teman semua? Ya, pembangunan terhambat, mungkin biaya sekolah juga jadi mahal, mungkin subsidi juga nggak ada mungkin ya? Iya, oke, sepakat ya kalau pajak itu penting? Sepakat. Oke, kakak boleh naik. Kakek siapa ini? Kakeknya gaul banget ya. Iya. Oke, jadi dengan pajak kita itu bisa peduli terhadap sesama. Bentuk kepeduliannya
masih membutuhkan biaya untuk sekolah, untuk kesehatan yang gratis, sehingga kita dapat sejahtera bersama. Betul nggak teman-teman? Untuk mengundang perhatian para peserta sosialisasi, penyampaian materi diselingi dengan games dan kuis berhadiah. Sebutkan warna dari tulisan ini. Cakep ya, oke. Next. 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 Merah, biru, merah, merah, biru, hijau, biru, merah. Ungkapan rasa saudara dari hati. Terima kasih banyak. Payung dipakai berdua nanti ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak.